Biraman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Oke teman-teman, untuk hari ini kita mata pelajaran akidah akhlak ya. Teman-teman semua. Yang pertama absen dulu ya. Ananda Kesha Audia. Asnahanin. Anjur Rosidan. Aura Sinja Ramadhani. Aura Maila Sari. Karisa Nur Hikmah Berjana Santri. Citra Olivia. Dikria Jalpa Atuai. Elsa Monica Rupiah. Baidatul Lasitaya. Yudis Sokai. Bilwa Nailal Farah. Keisha Damai. Leni Nabila Azizah. Mufida Robiatul Jamil. Nagisha Yura Nur Najma Bismillah. Putri Ayu Lestari. Reksa Rolik Nurillah. Reksa Rafiq Bismillah. Sesa Nuril Aulia. Ulin Mahal Isbiah. Jian Fitria Hanani. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelajaran. Kita masuk ke bab mabuk-mabukan dan konsumsi narkoba. Pertama, mabuk-mabukan. Apa saja sih contoh minuman yang memabukkan? Ada yang tahu? Banyak. Apa aja? Alkohol. Minuman keras. Iya, minum keras. Nah, minum keras itu apa aja? Ada apa aja? Agul merah. Merah. Apa? Ada anggur merah. Ada komor-komor yang lain. Ada apa lagi? Pokoknya yang memabukkan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jadilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim itu menjauhi atau dilarang untuk mendekati sesuatu yang haram atau yang dilarang oleh agama. Bagaimana hadis yang ada di buku ini, An Ibni Umar qala wala a'lamu illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Dari Umar radhiyallahu anha, dia berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Jadi sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram.
seperti apa? Kalau kalian mengkonsumsi komik, komik kan kalau bagian mah bisa bikin marah. Itu marah. Tapi komik juga tidak baik buat kesehatan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita menghindari yang namanya minuman keras, minuman ataupun makanan yang memabukkan. Ada juga kayak pil-pilan, obat-obatan itu. Selanjutnya ada pengertian konsumsi narkoba. Ada yang tahu narkoba itu apa aja? Ya, sabu. Ada yang pernah pakai? Apa sih efeknya ganja atau sabu? Itu biasanya berapa sih? Biasanya itu dipakai oleh orang-orang yang stres. Terus ada juga yang buat ini pekerja keras. Biasanya orang-orang kulit itu ada banyak yang pakai. Karena kalau pakai itu, badan itu kalau bekerja juga nggak keras apa-apa. Kata. Itu juga itu lebih merusak daripada minuman. Jadi ada contoh orang yang kecanduan itu ini apa? Dari mata itu kelihatan, kadang mata itu kalau dia cocok. Jadi kalau dia cocok dengan hal kayak narkoba atau ganja itu, tahu itu dia badannya bisa ikut sehat. Tapi bukan berarti semua orang yang badannya berisi itu pengkonsumsi narkoba gitu. Tapi itu benar. Nah, Narkoba itu meskipun dipakai buat kerja atau kan ya kan ada yang kata-kata ada yang pakai baju dan dia nggak benar. Itu nggak ada bakal lihat. itu memang udah dihukumi haram. Dan itu juga apa? Kayak ganja, narkoba, sabu itu kalau buat masyarakat yang ekonominya rendah, mungkin jangan. Ya mau yang ekonomi tinggi juga nggak usah. Apalagi yang ekonomi rendah, itu saat sedikit aja itu harganya mahal. Jadi nggak dilarang, makin bahkan bisa ditangkap polisi. Tapi buat tinjauan medis, narkoba menimbulkan gangguan manusia mulai dari kalau ada, tapi ada juga yang medis yang pakai itu buat pengobatan. Kalau itu saya kurang tahu. Kalau bagian mungkin boleh. Emang kan dulu kan katanya ganja sabu kan kita buat obat-obat medis. Kan ada orang-orang yang Malaysia makanya sekarang jadi gitu. Selanjutnya ada efeknya itu, efek orang pakai narkoba itu kalau memang dia cocok, oke, badannya memang subur, sehat, sehat dalam kelihatan berisi. Tapi kalau dia nggak cocok, pasti bakal kurus banget. Bagian dalam itu akan dimakan. Nanti lama-lama tinggal tulang. Itu ya, efek paling bahaya. Jadi ya, ada kalian teman-teman cewek kan, jangan sampai makan begituan. Alasan galau atau apa jangan. Udah lebih ngaji aja weh. Selanjutnya kita lanjutkan. Oh ya, apa sih penyebabnya khamr itu jadi haram? Dulu kan khamr itu pada zaman sahabat masih halal. Maka kok tiba-tiba sekarang jadi haram? Itu soalnya pernah ada sahabat yang sholat dalam keadaan Mandi-mandi.
kan kalau Arab kan itu dipakainya buat menghangatkan badan. Itu sebelum ada tragedi yang dialami pada saat mabuk. Jadi itulah hukum telah menyebabkan kenapa aurat jadi haram sampai sekarang dan menjadi hukum dalam Quran itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Terus ini akibat jika mengkonsumsi narkoba. Gangguan fisik contohnya seperti kanker, gangguan lambung, gangguan usus, gangguan liver. Itu yang bahaya kalau kita pakai narkoba. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang mabuk-mabukan dan narkoba. Kalau nggak ada, kita lanjut. Pengertian mencuri. Ada yang tahu mencuri itu apa? Mengambil tanpa izin. Mengambil tanpa izin barang orang atau barang sendiri. Barang secara sembunyi-sembunyi. Baik yang mengambil anak kecil atau orang dewasa. Kalau anak kecil yang belum punya akal, maksudnya masih belum bisa mikir ini baik atau buruk, itu mencuri atau pelaku disebut mencuri itu ketika dia sudah dalam talak, yaitu sudah balik dan menakal. Yang kedua, barang dicuri adalah milik orang lain. Terus barang yang sendiri tersimpan di tempat simpanan. Hukuman bagi orang mencuri. Potong satu atau dua? Tangan. Itu ada mencuri lagi? Potong kaki kiri. Dan seterusnya begitu ya. Di sini teman-teman ada yang pernah dicuri nggak? Nggak ada ya? Atau pernah dicuri? Apa uang? Uang. Ketemu deh itu. Kalau misalkan barang panen hilang, itu nggak mungkin nggak seberapa lah uangnya. Kalian ikhlaskan atau kalian cari pelaku yang ketemu dan dia Dicari kalau ada sendiri. tapi kalau nilainya gede ya ikhlaskan. Kalau pencurian nggak ikhlas itu dosa nggak? Pencurian Allah nggak ikhlas sampai sekarang. Itu barang kita. Tapi kalau memang sudah lama, memang udah nggak ada tanda buat balik lagi barang itu ya ikhlas itu lebih baik. Kalau nggak ikhlas, Kalau ikhlas, apa? Kita sampai kapan? Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Bila ada perkataan yang kurang jelas dan kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada hikmah meninggalkan atau tidak menyentuh hubungan keras dengan wanita. Yang pertama ada masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seorang yang
yang diakibatkan pengaruh minuman dan narkotika. Mungkin kalian pernah menemui orang-orang yang meminum, biasanya minum mabuk-mabukan, pasti kan biasanya mereka rusuh. Jadi di jalan-jalanan banyak mereka yang mana nggak sadar, mereka rusuh, kadang jalan sembarangan, kadang buat keributan. Itu buat tidak kenyamanan bagi masyarakat. Hikmah yang kedua ada menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh minuman keras dan narkotika yang tadi. Ini kalau kita menghindari dari minuman keras, kita akan terjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kadang kita nggak minum pun kita tetap terkena penyakit yang lain kan. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras. Jadi tadi minum keras itu kadang membuat orang nggak suka. Kadang ya, kadang mencari tingkah lakunya kan kadang nggak mengenakan. Kadang omongannya orang yang memabukkan itu pun kadang nggak bisa dijaga. Yang keempat, ada menjaga hati agar tetap takarrub kepada Allah dan menjalankan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat minuman keras dan narkotika yang mengganggu kebahagiaan jasmani. Yang keempat adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan. Selanjutnya, ada yang tahu nggak? Syarat-syarat orang dikatakan mencuri itu kan sudah masuk syarat apa aja? Syarat. Oke, selanjutnya apa hikmah hukuman bagi pencuri? Seseorang tidak bisa dengan berbicara mengambil barang milik orang lain, tapi seseorang benar-benar dilindungi oleh Islam menjadi sifat manusia yang terjadi memperbanyak pelanggaran. Jika pencuri menjadi jerah dan terdorong untuk menjadi rezeki secara halal, itu adalah hikmah hukuman bagi pencuri agar dia merasa jerah dan tidak mengulangi perbuatan itu.